bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah. Shalom jemaat GKNSO yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita mengucap syukur saat ini kita kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kesempatan kali ini kembali kami boleh datang untuk beribadah kepada Engkau. Bapa, kiranya Engkau berkati ibadah kami pada hari ini, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani dalam ibadah kesempatan kali ini Tuhan. Engkau berkati firman Tuhan yang akan disampaikan, dan biarlah semuanya boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami mau persembahkan ibadah ini bagi kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku.
kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu
Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita minta hikmat dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan menyertai, melindungi kami sepanjang minggu ini, Tuhan. Terima kasih penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Kami mencintai firman-Mu, biarlah Tuhan menolong kami. Berikan kami hikmat, bijaksana, agar kami bisa memahami firman-Mu Tuhan. Tolong kami untuk mengertinya, bahkan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, penuh keterbatasan dan kekurangan ini, biarlah lidah bibir hamba-Mu Engkau urapi, Engkau pakai, agar bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik, dan kami bisa menerimanya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pernah nggak kita mengalami masalah atau pergumulan yang berat, yang dimana orang membenci kita karena Kristus, orang membenci kita karena Injil, karena firman Tuhan, dalam menyatakan kebenaran firman Tuhan, akhirnya orang menjauhi kita, bermusuhan dengan kita. Pernahkah saudara-saudara mengalaminya? Saya yakin dan percaya pasti ada beberapa orang yang pernah mengalami hal tersebut. Dan di sini kita akan belajar dari seorang tokoh yang dimana dia juga mengalami hal yang sama. Karena Injil, dia akhirnya masuk penjara. Karena firman Tuhan, akhirnya nyawanya terancam dalam memberitakan Injil. Saudara-saudara, kita akan lihat dalam Filipi pasal 1 ayat 18 sampai yang ke-26. Lembaga kita memberi judul di sini, kesaksian Paulus dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku desak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu aku tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah, karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Jadi saudara-saudara, di sini bahwa kita bisa lihat seorang tokoh Alkitab yang kita kenal dengan Rasul Paulus. Dalam menyampaikan Injil, dalam memberitakan Injil, dia mengalami masalah yang dimana dia ditangkap, dipenjara oleh Kaisar Roma, dan pada akhirnya dia akan divonis, dihukum mati. Bukan hanya di situ saja, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi untuk menyampaikan kepada mereka bahwa adanya keadaan dia di sana, di mana dia tetap bersukacita walaupun sedang mengalami masalah dan pergumulan. Bahkan dia juga menegur beberapa penginjil yang di sana yang menyampaikan Injil dengan tidak benar, dengan maksud tujuan untuk kepentingan diri sendiri, dengan tidak jujur dan benar. Itu ada perselisihan dalam menyampaikan Injil. Dia ingin menyampaikan kepada mereka dengan mengatakan, menegur mereka melalui surat yang dia tulis. Dan kita akan belajar dari Paulus kenapa ketika dia mengalami masalah, mengalami pergumulan yang begitu hebat, walaupun dia di penjara, dia memilih untuk tetap bersukacita. Karena dia yakin di sini bahwa kesudahannya, bahwa ia akan mengalami keselamatan, lepas dari penjara, lepas dari masalah yang sedang dia hadapi, walaupun dia dikatakan divonis untuk dihukum mati. Kita akan belajar kenapa Paulus memiliki keyakinan yang begitu kuat, begitu hebat. Dia yakin dan percaya dia akan lepas. Dan tema khotbah saya saat ini saya sampaikan, yaitu jalan kelepasan dari gangguan dalam
pelayanan. Kita akan belajar dari seorang tokoh, Paulus, yang dimana dia lepas dari gangguan pelayanan yang sedang dihadapi. Dalam melayani seperti itu, saudara-saudara, pasti ada masalah, ada gangguan, ada pergumulan yang sedang kita hadapi. Melayani Tuhan gak gampang. Pasti ada masalah yang akan kita hadapi. Dan kita akan lihat beberapa cara, ada 3 cara di sini yang kita bisa dapat dari Paulus agar lepas dari masalah yang sedang kita hadapi. Poin yang pertama, jalan kelepasan yang pertama, yaitu Paulus yakin dan percaya, dia bergantung penuh dalam doa dan dalam pertolongan Roh Kudus. Kenapa Paulus pada saat itu ketika dia mengalami pergumulan dia katakan, aku lebih memilih sukacita. Dia bersukacita. Kita lihat di sini tadi ayat yang ke-18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Jadi ada masalah di mana mereka menyampaikan firman Tuhan tidak benar. Maksudnya tidak benar di sini ada dengan palsu dan tidak maksud jujur dengan niat mereka yang di mana ada yang terpaksa, ada yang tidak ikhlas, ada hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tapi dia bilang tidak mengapa, aku tetap bersukacita. Paulus juga sedang mengalami masalah pada saat itu, pergumulan di penjara, tapi dia tetap bersukacita. Dia memilih untuk tetap bersukacita. Ini luar biasa, saudara-saudara. Ketika saudara-saudara mengalami masalah, apakah saudara-saudara tetap memilih bersukacita atau galau? Belum tentu seperti Paulus tetap bersukacita. Dan kenapa dia mengatakan dia tetap bersukacita? Karena pada akhirnya dia bilang dia akan mengalami keselamatan, lepas dari masalah tersebut. Kenapa dia memiliki keyakinan bahwa dia akan lepas? Ada 2 hal utama dia memiliki keyakinan tersebut. Yang pertama di situ di ayat yang saya mau lihat di sini, ayat yang ke-19. Di sini dikatakan, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi keyakinan Paulus dia akan lepas dari masalahnya karena ada doa jemaat Filipi, yang dimana karena doa itu maka Tuhan akan melepaskan Paulus. Saudara-saudara, berdoa itu sangat penting. Mendoakan para hamba Tuhan itu sangat penting. Mendoakan para pekerja Tuhan itu sangat penting. Selama ini yang kita tahu bahwa hanya para hamba Tuhan yang mendoakan saudara, para pelayan yang mendoakan saudara. Tapi di sini kita harus belajar, ternyata jemaat juga harus mendoakan para hamba Tuhan. Karena yang memiliki masalah bukan hanya jemaat, hamba Tuhan juga. Masalah hidup kita nggak tahu, karena masih sama-sama manusia. Jadi masih memiliki pergumulan hidup. Jadi kita saling mendoakan. Pernahkah saudara mendoakan gembala saudara? Pernahkah saudara mendoakan para pelayan saudara yang di gereja? Atau nggak pernah sama sekali, hanya mendoakan dia sendiri? Harus mendoakan semuanya. Kita diajarkan Paulus sebagai jemaat harus tetap mendoakan para hamba Tuhan. Karena itu juga sangat penting. Melalui doa itu Roh Kudus akan bekerja. Yang kedua, Roh Kudus akan bekerja. Pertolongan dari Roh Kudus. Melalui doa kita, Roh akan bekerja, akan melepaskan masalah, pergumulan, menyelesaikan pergumulan yang sedang kita hadapi. Dan itulah yang Paulus makanya senang, bersukacita karena ada doa dari jemaat dan Roh Kudus akan menolongnya. Saudara-saudara, poin yang kedua, jalan kelepasan dari masalah dalam pelayanan. Yang kedua adalah memiliki komitmen yang kuat di dalam Yesus Kristus. Komitmen sangat penting. Komitmen kita, filsafat kita dalam diri kita. Apa yang kita miliki dalam Tuhan. Kalau kita lihat dari Paulus ini, di mana Paulus yakin bahwa dia akan lepas dari masalah yang sedang dia hadapi. Karena itu adalah komitmennya di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan dia. Karena hidupnya dia berikan untuk Tuhan. Komitmen Paulus bahwa ayat yang 20 tadi katakan, dia tidak akan malu, dia sama seperti yang dulu. Dia tidak akan pernah malu dalam menyampaikan Injil, dalam memberitakan firman Tuhan, dalam pelayanannya dia tidak akan malu dalam memperjuangkan Kristus. Seharusnya kita sebagai orang Kristen, kalau memperjuangkan Yesus Kristus, memperjuangkan Injil, tidak usah malu. Kemuliaan kita, hidup kita, katakan dia Paulus katakan di sini, dia hidupnya hanya untuk Kristus.
Bahkan kematiannya hanya untuk Kristus. Mari kita lihat di ayat yang ke-20 katakan di sini. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan yang kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ini adalah komitmen dari Paulus dalam hidupnya, di dalam tubuhnya, bahkan di dalam dikatakan oleh matiku. Komitmen dari Paulus yaitu untuk memuliakan Kristus dalam hidupnya, melalui hidup. Dan ayat 20 katakan yang selanjutnya 21 setelah 20-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus. Kalau hidup kita untuk Kristus, kita memuliakan Kristus melalui hidup kita, tubuh kita, kegiatan kita sehari-hari, kita memberikan buah. Dan kita bisa lihat, ada di Galatia, ada buah roh. Kita juga bisa lihat di dalam Korintus, kita memberikan buah yaitu jiwa. Bahkan kita bisa lihat dalam Filipi 1 pasal yang keempat, di situ kita bisa memberi buah pemberian. Bahkan ada buah pelayanan dalam Kolose. Banyak buah yang harus kita berikan melalui hidup kita. Jangan hanya buah-buah yang tidak baik, harus seperti Paulus. Hidup kita untuk Kristus dengan memberi buah yang baik, yang luar biasa. Dan dia dikatakan di situ, mati adalah keuntungan. Wow, luar biasa komitmen dari Paulus. Mati bagi dia adalah keuntungan. Bisa saya katakan di sini Paulus dipilih ya, mati atau dia hidup ya. Ayat 22 ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Dia dihadapkan dua pilihan. Kalau hidup di dunia, kita selama hidup di dunia, kita harus memberi buah dalam hidup kita. Ada buah yang kita berikan. Jangan nggak ada hanya nanti pas kita mati orang mengenal kita, kok dulu ya baguslah dia mati. Soalnya hidupnya mau bikin kacau gini. Nah, jelek-jelek. Pas kita mati, orang ngomong kita, buahnya kita karena nggak baik. Tapi kalau kita meninggal, buah kita baik, orang, dia itu dulu gini, teladan, gini. Wah, luar biasa saudara-saudara. Hidup kita selama dunia ini, marilah kita memberi buah yang baik, buah yang luar biasa. Dengan komitmen kita seperti Paulus, hidup dalam Kristus, hidup yang sungguh-sungguh dalam Kristus. Di sini Paulus dihadapkan dua pilihan. Aku tidak tahu mana yang harus aku pilih. Bukan pilih pacar ya. Kalau dia hidup harus tinggal di dunia, dia harus memberi buah. Tapi kita bisa lihat nanti pada akhirnya Paulus memilih yang mana ya. Di sini saudara-saudara, masalah kita mati atau enggak, hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita juga bisa minta umur panjang sama Tuhan. Seperti Hizkia yang sedang sakit, dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta lagi 15 tahun dia hidup di dunia. Dikasih oleh Tuhan. Kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk minta kepada dia. Agar hidup kita bermanfaat. Agar hidup kita memberi buah kepada banyak orang. Kepada sekitar lingkungan keluarga kita. Seperti Paulus ini. Karena kita bisa lihat, kalau hidup kita hanya fokus kepada buah yang tidak baik, kita akan mendatangkan maut dalam hidup kita. Seperti Yakobus 1 ayat 15 katakan, dosa yang matang mendatangkan maut. Dosa yang matang mendatangkan maut. Kalau kita hidup kita hanya buahnya dosa-dosa terus, yang nggak baik, itu akan mendatangkan maut. Maut yang di sini bukan maut hilang keselamatan, enggak. Maksudnya Yakobus ini maut di sini itu mendatangkan kematian fisik, di mana kita akhirnya cepat mati ya jadinya, cepat mati kalau kita banyak dosa.
Oke, dan poin yang ketiga, poin yang terakhir, gimana sih cara lepas dari masalah dalam pelayanan? Yang pertama, kita harus tahu bahwa kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Poin yang pertama, bergantung kepada Roh Kudus melalui doa-doa. Poin yang kedua, komitmen kita yang kuat agar lepas dari masalah pelayanan. Poin yang ketiga ialah kita sadar akan kehadiran dalam ladang pelayanan. Di sini Paulus dihadapkan dua pilihan. Kita lihat ya. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi dia diharapkan dua pilihan, didesak dari dua pihak. Yang pertama bersama-sama dengan Kristus. Dia ingin pergi bersama-sama dengan Kristus. Siapa yang nggak senang pergi dengan Kristus? Bersama-sama di surga, udah nggak ada masalah, nggak ada pergumulan, nggak ada lagi yang mengganggu kita. Udah happy, senang dengan Kristus. Tapi dia bilang di sini ayat yang ke-24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Kenapa dia katakan lebih perlu tinggal di dunia ini? Ternyata lebih perlu tinggal bersama dengan jemaat di Filipi. Dia lebih memilih tinggal bersama dengan jemaat di Filipi. Kalau tinggal dengan Kristus jauh lebih baik dari semuanya. Tapi ternyata dia katakan lebih perlu tinggal dengan jemaat. Lebih perlu karena kamu. Lebih perlu karena kamu. Dia lebih memilih tinggal bersama-sama dengan jemaat. Alasannya untuk tetap tinggal dengan jemaat di Filipi di sini adalah bahwa kehadiran di pelayanan. Kehadiran di pelayanan sangat perlu. Hadirnya Paulus di pelayanan di jemaat Filipi itu sangat perlu, sangat penting untuk jemaat. Jemaat kalau nggak ada hamba Tuhan baik nggak? Nggak ada pelayan, nggak ada gembalanya, gimana? Di sini Paulus bilang bukan berarti jemaat Filipi nggak ada gembala ya atau pelayan, enggak ya, bukan berarti gitu ya. Tapi di sini Paulus bilang dia lebih tetap mau tinggal di dunia karena dia tahu ada ladang pelayanan, ada orang di sana yang ingin dia layani. Jadi sebagai para pelayan Tuhan, kamu sangat dibutuhkan. Kamu sangat diperlukan, harus sadar bahwa ada ladang pelayanan di mana Tuhan sudah tetapkan kita untuk melayani di sana, yang Tuhan mau pakai kita untuk mengembalakan domba-domba yang sangat-sangat dibutuhkan kehadiranmu. Dengan tujuan, yaitu dikatakan sini dengan tujuan, Paulus katakan ayat 25, dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Jadi ada dua tujuan Paulus ingin tinggal di sini, karena ladang pelayanan. Dari ladang pelayanan itu dia datang ke pelayanan bukan karena untuk cari keuntungan diri sendiri atau sebagainya, tetapi untuk demi kemajuan iman jemaat. Di ayat yang ke-25 kita katakan tadi, supaya kamu makin maju, kemajuan iman jemaat, pertumbuhan iman jemaat. Para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, ini yang sangat penting. Tujuan kita melayani sebenarnya bukan untuk diri sendiri, untuk tampil kelihatan dan sebagainya, tetapi yang paling penting adalah untuk kemajuan iman para jemaat, ladang pelayanan. Kita juga harus maju iman kita, semakin maju. Tapi ya itulah, jangan lupa juga kita melayani terus, kita sendiri nggak dimajuin iman kita. Jadi harus bertumbuh bersama-sama. Jadi tidak ada tujuan lain. Para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, tujuannya adalah untuk memajukan iman jemaat, pertumbuhan jemaat. Yang kedua di sini ditunjukkan itu ialah dan
dan bersukacita dalam imanmu. Bersukacita dalam imanmu. Jadi melalui kemajuan iman jemaat, akhirnya lahirnya bersukacita iman jemaat. Memiliki sukacita. Sehingga ayat 26, sehingga kemegahanmu dalam Yesus Kristus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Jadi tujuan Rasul Paulus ingin kembali, tujuannya yaitu hanya memajukan iman jemaat dan demi sukacita jemaat dalam iman. Ini sangat penting saudara-saudara, harus kita sadari, harus kita ingat. Tujuan dari Paulus untuk tetap tinggal, tetap di dunia, tetap di bumi, karena kemegahan jemaat di dalam Kristus Yesus agar semakin bertumbuh, tidak ada yang lain. Kehadiran dari Paulus di dalam perayaan itu sangat dibutuhkan oleh jemaat dalam konteks ini. Begitu juga dengan kita. Setiap para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan sangat dibutuhkan kehadirannya di jemaat. Karena tujuan kita untuk memajukan iman para jemaat. Makanya Paulus yakin dan percaya dia akan lepas dari ancaman hukuman mati dan akan tinggal bersama-sama dengan jemaat. Saudara-saudara, ketika kita mengalami masalah, pergumulan, kita pasti bisa melewati kesukaran, bahkan ancaman yang sedang kita hadapi, ancaman masalah persoalan di dalam pelayanan kita, pasti kita akan bisa hadapi, karena kita bergantung pada pertolongan Roh Kudus di dalam doa jemaat, dan kita memiliki komitmen dalam Yesus Kristus. Dan yang terakhir, karena kita tahu, kita sadar keperluan kemajuan iman jemaat melalui pelayanan kita. Ini sangat penting. Ini harus sadari bahwa ketika kita mengalami masalah pergumulan dalam pelayanan, ingatlah ada Roh Kudus yang menolong kita, ingatlah komitmen kita yang di dalam Yesus Kristus yang kuat, dan harus sadari bahwa kita sangat diperlukan, dibutuhkan dalam memajukan iman jemaat melalui pelayanan kita. Layanilah Tuhan terus, para pelayan Tuhan, berdoalah terus para jemaat Tuhan untuk para hamba Tuhan dan para pelayan Tuhan, dan tetaplah kita semua memiliki komitmen yang kuat dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengajarkan kami untuk terus berjuang, tetap semangat walaupun kami mengalami masalah pergumulan di dalam pelayanan kami, di dalam hidup kami. Apapun rintangannya Tuhan, kami yakin percaya ada Roh Kudus dan orang-orang yang mendoakan kita terus-menerus agar kita tetap berjuang terus. Karena kita tahu melalui doa-doa orang sekitar kita, keluarga kita, bahkan siapapun yang mendoakan kita, Roh Kudus akan bekerja menolong kita, dan kita akan lepas dari masalah yang kita hadapi. Kita akan bisa menyelesaikannya karena Roh Kudus yang mampukannya. Dengan teguhkan komitmen kami terus Tuhan, kuatkan kami terus Tuhan. Dengan komitmen kami ini dalam Yesus Kristus, kami terus berjuang dengan tidak menyerah. Bahkan kami harus sadar, setiap para pelayan, para hamba Tuhan harus tahu bahwa kehadiran kita semua untuk memajukan iman jemaat itu sangat penting. Karena melalui pelayanan kita, melalui komitmen kita, pelayanan untuk Tuhan, kita bisa memajukan iman jemaat lebih lagi. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara ini, berkati para hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada, lebih khusus dengan Sono Pakis, Opa, Oma, dan sekeluarga. Tuhan berkati terus menjadi teladan bagi kami. Tuhan terus memberkati mereka, berikan hikmat bijaksana semakin hari agar terus melayani, eksis terus bersama dengan Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan, Tuhan berkati terus dimanapun mereka berada, bahkan Tuhan memberkati setiap mereka yang sedang mengalami masalah pergumulan. Tuhan berikan jalan keluar, solusi, dan mereka terus berdoa dan berharap kepada Tuhan dengan minta pertolongan dari Allah Roh Kudus. Bahkan firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan, biarlah kami Tuhan bisa disegarkan, dikuatkan lagi oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, negara kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus melindungi,
Biarlah para pemimpin diberikan hikmat dan orang-orang sekitar yang ada di Indonesia ini terus berhikmat dalam menjaga protokol-protokol COVID ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan tutup ibadah pada saat ini Tuhan. Khotbah kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa syukur kami. Amin. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu, tugas pelayananmu, tugas pelayananmu, tugas pelayananmu. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu, 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 tugas pelayananmu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kebaikan dalam hidup kami, penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidup kami, bahkan keselamatan yang cuma-cuma Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, berkat-berkat yang luar biasa yang kami rasakan. Bahkan saat ini kami bersyukur karena firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan kami Tuhan. Semakin hari, semakin bertumbuh dalam-Mu Yesus. Kami akan menutup ibadah kami ini Tuhan. Biarlah berkat Tuhan terus memberkati kami. Mulai hari ini, sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya ingin menginformasikan kegiatan gereja di sepanjang minggu ini. Meskipun saat ini kita terbatas dalam beraktivitas, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengadakan persekutuan.
Kita perlu untuk membangun iman kita dengan terus mengikuti persekutuan, yaitu persekutuan online. Jika saudara belum tergabung dalam kelompok persekutuan, silahkan menghubungi sekretariat gereja di nomor di bawah ini. Untuk persembahan perpuluhan dan persembahan kasih, bisa langsung transfer di nomor rekening berikut. Atau bisa melalui OVO, Dana, atau GoPay di nomor akun berikut. Jangan lupa jaga kesehatan dan mengikuti protokol COVID-19. Jaga jarak, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kita.